agar ibuku tidak tahu penderitaanku, agar ibuku tidak bersedih. Fitnah itu membunuh aku sampai saat ini dan menyakiti anak-anakku. Air mataku aku tahan, ku usap dan aku telan napasku hingga aku tidak bisa merasakan kesedihan itu. Ingin kuat, aku ingin bertahan untuk hidup di Jakarta ini. Aku ingin membuat ibuku bahagia. Aku ingin melihat anakku bangga dengan masa kecilku. Aku tinggal bersama ibuku di desa yang sangat terpencil bersama ibuku yang sangat lemah dan tidak berdaya. Ayahku telah menikah lagi dengan wanita lain yang tidak pernah mengasihi kami. Wanita itu hanya palsu di depan ayah. Aku tidak mau meninggalkan ibuku. Walau semua adik dan kakakku, mereka semua pergi untuk menguasai ayahku. Wanita itu seperti singa di dalam rumahku, dan mereka menguasai kami semua untuk tidak kembali kepada ibu kami dengan alasan tidak ada makan dan tempat tinggal. Tapi itu tidak membuatku jerah. Bagiku, dialah bidadariku, dialah malaikatku. Apapun yang mereka bicarakan tentang ibuku tidak ada pengaruh, dan aku tumbuh menjadi gadis yang menarik bagi pria-pria di kampung. Tibalah saatnya waktu memisahkan kami. Aku harus menikah karena ibuku menemukan jodoh untuk aku. Menuruti perintah ibuku karena aku ingin membahagiakan ibuku dan memberikan bantuan kepada adik kecilku yang masih sekolah. Umur 16 tahun, aku harus berpisah dengan ibuku. Aku diboyang oleh suamiku ke Jakarta, di mana asal suami. Ibuku tinggal di daerah Sumatera yang terpencil. Setelah pernikahan itu, aku tidak bisa bertemu ibuku hingga mencapai 6 tahun. Karena ternyata ekonomi suamiku tidak terlalu baik. Dan untuk pergi pulang ke kampung aku harus memerlukan biaya, dan itu aku tidak memilikinya. Tinggal di rantau di rumah mertua dengan 11 ipar itu tidak terlalu nyaman. Tapi aku tetap bertahan dengan ujian dan cobaan, dengan derahan dan hinaan, cercaan dan makian. Aku bertahan hingga suatu hari tibalah saatnya. Ujian itu datang seperti gelombang tsunami. Aku harus berpisah dengan suami. Aku harus berpisah dengan buah hatiku. Dua buah hatiku yang masih menyusul. Aku difitnah. Fitnah yang sangat kejam untuk yang aku tidak melakukannya. Tidak ada tempat aku mengadu, tidak ada tempat aku kembali. Tiada sanak dan famili ataupun kerabatku di Jakarta ini. Aku menadakan tangan ke langit dan menangis di jalanan. Aku menjerit merintih. Ya Tuhanku, ya Allah. Begitu kejam fitnah itu, begitu kejam fitnah itu. Hingga memisahkan aku, suamiku, dan anakku. Dan aku pun jauh dari orang tua dan kerabatku. Aku ingin pulang ke ibuku. Aku ingin pulang. Aku tidak sanggup hidup di Jakarta tanpa bekal dan tanpa pendidikan yang baik. Aku ingin mengadu dengan ibuku, tapi aku takut. Aku tidak punya biaya hidup, apalagi untuk kembali ke orang tuaku. Dan orang tuaku akan merasakan penderitaanku, dan itu menghalangi aku untuk kembali. Aku bertahan dengan air mata, dengan dera, dengan siksaan kejamnya ibu kota. Aku bertahan di Jakarta ini agar ibuku tidak tahu penderitaanku, agar ibuku tidak bersedih dan sakit hati. Fitnah itu sangat kejam, teman-teman. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mungkin bila waktu itu aku dibunuh, selesai sudah penderitaanku.
tidak berkepanjangan fitnah itu. Tapi fitnah itu membunuh aku sampai saat dan menyakiti anak-anakku. Mulai saat itu aku bertekad untuk bertahan di ibu kota yang kejam ini, tanpa bekal, tanpa apapun yang aku miliki. Aku mulai mencari pekerjaan ke sana kemari. Ujian demi ujian bertubi-tubi aku pertahankan. Air mataku aku tahan, ku usap, dan aku telan napasku hingga aku tidak bisa merasakan kesedihan itu. Hingga aku kuat, teman-teman. Aku ingin kuat. Aku ingin bertahan untuk hidup di Jakarta ini. Aku ingin membuat ibuku bahagia. Aku ingin melihat anakku bangga dengan diriku. Aku percaya dengan janji Allah. Allah tidak akan memberikan ujian kepadaku di luar kemampuanku. Dan aku sabar sampai saat-saat Allah memberikan janjinya kepadaku. Alhamdulillah.